Kalian pernah nggak sih merasakan ada seseorang yang terlahir dengan keberuntungan, yang mereka itu ketika melakukan sesuatu seakan-akan tanpa usaha yang besar pun bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Sementara kita ketika melihat diri kita sendiri, terkadang ketika melakukan sesuatu dengan usaha yang begitu keras pun kayak hasilnya itu masih seakan-akan jauh. Kali ini kita bahas bukunya Carol Dweck, The New Psychology of Success. Oke teman-teman, kita kali ini akan coba bahas di bukunya Carol Dweck yang judulnya The New Psychology of Success. Di sini kita diajak untuk melihat diri kita dan juga melihat orang lain. Mungkin kita juga pernah melihat ada orang-orang yang terlahir dengan keberuntungan yang besar, yang mempunyai kemampuan atau bakat yang alami, yang dia ketika melakukan sesuatu tanpa usaha yang keras pun sudah mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara kita yang sudah all in, sudah kerja keras, sudah belajar gila-gilaan, terkadang hasil itu masih terlihat sangat jauh. Apakah itu benar-benar kebodohan kita atau mungkin keberuntungan orang lain? Sebenarnya di sini tuh ada satu konsep revolusioner yang diajarkan oleh Dr. Carol Dweck di dalam memandang kesuksesan atau bakat atau kemampuan. Ada satu gagasan yang diketengahkan oleh buku The New Psychology of Success. Orang atau manusia itu menjalani kehidupan itu selalu ditopang dua pola pikir atau mindset, fixed mindset, atau pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan atau bakat itu bersifat kualitas yang statis, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa kurang. Dan orang itu mengatakan ya memang dari sananya begini. Kalau misalkan dia itu tidak bisa melakukan sesuatu, ya memang saya orangnya begini. Orang-orang dengan fixed mindset ini itu cenderung takut atau menghindari yang namanya tantangan. Satu kegagalan itu sebagai ketidakmampuan. Ketika dia melakukan sesuatu dan gagal, berarti ya sudah, memang saya tidak bisa, saya tidak bakat di sini, saya tidak perlu berusaha keras, karena orang yang bisa pasti tidak perlu berusaha keras karena memang sudah bakat dari sana. Banyak orang-orang yang fixed mindset ini melihat kesuksesan orang lain itu sebagai ancaman. Kalau seandainya ada orang lain yang sukses, berarti saya tidak sukses. Kalau ada orang-orang yang berhasil, berarti saya susah untuk melampaui dirinya, tidak bisa lebih sukses daripada dirinya. Bukan alih-alih dia itu belajar bagaimana caranya supaya bisa bertumbuh, bisa setara dengan orang yang sukses, tapi dia justru menganggap dirinya tidak mampu, sampah, gembel, dan seterusnya. Fixed mindset itu rata-rata cemas, takut dengan yang namanya pujian. Dia anggap pujian itulah bumerang bagi dirinya. Ketika dia dipuji oleh seseorang, kemudian pada suatu hari dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya itu pintar. Nah, itu ketakutan tersendiri bagi orang-orang dengan fixed mindset. Khawatirkan tidak bisa mempertahankan label kepintaran yang sudah dipuji oleh orang lain. Sementara ada satu pola pikir yang lain, lawanan daripada fixed mindset ini, growth mindset. Mindset growth itu adalah pola pikir yang meyakini bahwa setiap kemampuan itu bisa bertumbuh, bisa diusahakan dengan dedikasi, kerja keras, belajar, dan juga sungguh-sungguh. Jadi mereka itu percaya bahwa usaha adalah jalan menuju penguasaan. Beda dengan fixed mindset. Oke teman-teman, individu dengan growth mindset itu justru berkebalikan sekali dengan fixed mindset. Kalau fixed mindset tadi melihat tantangan adalah sesuatu yang mengerikan, melihat satu kegagalan sebagai ketidakmampuan, dan takut terhadap pujian dan takut terhadap kesuksesan orang lain. Justru growth mindset itu melihat tantangan itu sebagai jalan untuk menuju keberhasilan, sebagai kesempatan menumbuhkan kemampuan pada diri sendiri. Melihat kegagalan itu sebagai umpan balik yang berharga. Jadi ketika dia gagal dalam melakukan sesuatu, dia justru belajar dan dia kembali dengan versi yang lebih kuat. Itu orang-orang yang growth mindset. Dan tadi orang-orang dengan growth mindset itu justru ketika dipuji oleh orang lain itu bukan takut, bukan cemas, tapi dia akan membuktikan, dan mereka akan menjadikan itu sebagai motivasi untuk belajar lebih giat, untuk semangat di dalam berusaha membuktikan bahwa dia itu bisa bertumbuh. Oke, mari kita lihat contoh-contoh orang yang memiliki growth mindset, yang mereka itu selalu berusaha untuk meningkatkan dirinya, untuk selalu melawan yang namanya kegagalan supaya dia bisa bertumbuh. Thomas Alva Edison itu sebelum dia berhasil sekarang ini menemukan lampu, Thomas Alva Edison itu mengalami bahkan sampai ribuan kegagalan. Kan di antara kata-katanya Thomas Alva Edison adalah, saya tidak gagal, tapi saya hanya menggunakan 10.000 cara yang tidak berhasil, dan saya akan selalu berusaha. Coba bayangkan teman-teman, kalau seandainya Thomas Alva Edison ini ketika satu kali gagal mencoba untuk mengaplikasikan apa yang dia tahu, apa yang dia mampu, kemudian gagal,
dia mempunyai fixed mindset ketika menghadapi kegagalan berarti ketidakmampuan, dia pasti akan berhenti dan kita semuanya masih dalam keadaan kegelapan. Tapi karena Thomas Alva Edison memiliki grow mindset, meyakini bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan pembelajaran atau umpan balik sehingga dia bisa kembali dengan versi yang lebih kuat, yang usaha. Sehingga yang kita rasakan sekarang ini, kita disinari usaha keras dari Thomas Alva Edison. Atau misalkan teman-teman itu bayangkan ada seseorang atlet yang hebat, ketika dia cedera dan dia memiliki fixed mindset, pasti dia tidak akan berusaha untuk memulihkan cederanya, untuk berusaha kembali menjadi seseorang atlet yang hebat daripada sebelumnya. Pasti akan banyak sekali atlet ketika cedera itu berhenti dari olahraga, berhenti dari keprofesiannya sebagai atlet. Namun dikarenakan para atlet itu memiliki grow mindset, sehingga mereka itu ketika dalam kondisi yang cedera mereka makin fokus. Yang kebanyakan mereka itu memiliki grow mindset, justru mereka itu akan fokus terhadap pemulihan supaya bisa sembuh dari cedera, supaya dia itu bisa kembali bermain dengan kondisi yang fit, atau bahkan kembali bermain dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita bagaimana sih caranya supaya kita menumbuhkan mindset atau pola pikir yang bertumbuh itu, atau grow mindset ini? Ini memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi ini bisa dilatih kembali kepada tadi, bahwa grow mindset memang adalah bagaimana kita itu bisa melatih, mengasah suatu kemampuan bertumbuh yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Ada beberapa yang sudah saya rangkum dari bukunya Carol S. Dweck, The New Psychology of Success ini. Pertama adalah sadarilah mindset kita. Perhatikan bagaimana ketika kita itu menghadapi sesuatu, kita menghadapi tantangan, apakah kita mundur atau kita justru menganggap itu sebagai kesempatan. Coba kalau seandainya mungkin kita ketika menghadapi tantangan, kita takut, ya takut itu wajar, tetapi kita mundur, kita tidak mau mencoba, kita tidak mau berusaha, ya mungkin pada saat itu mindset kita adalah mindset yang fix atau mindset yang tetap. Ini bisa dilatih semuanya ya, meskipun kita mungkin sekarang yang lagi nonton atau saya sendiri memiliki fix mindset itu, ya semua tidak harus dipertahankan, tetapi kita juga bisa merubah supaya mindset kita berubah menjadi grow mindset. Kedua adalah mau menghadapi tantangan, kita keluar dari zona nyaman kita. Ya mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwasanya saya sudah nyaman, ini zona nyaman saya, ngapain saya harus keluar? Oke, kalau misalkan memang zona nyamannya itu sudah memberikan kita makan dan kita cukup hidup yang enak, tanpa harus uang itu menjadi problem bagi kita, tanpa yang namanya kepintaran itu bukan menjadi problem kita, atau mungkin persaingan bukan menjadi problem kita, ya silakan bertetap pada zona nyaman kalian. Tapi kalau seandainya kita di zona nyaman itu justru kita menjadi seseorang yang tidak berguna sama sekali, bahkan kita juga masih menjadikan uang itu sebagai problematika hidup kita, atau mungkin kita selalu takut ketika berhadapan dengan orang lain. Nah, di situ yang harus kita garis bawahi adalah kita harus keluar dari zona nyaman, coba hadapi tantangan, dan kita siap untuk bertumbuh dengan bekerja keras. Ketiga adalah belajar dari kritik. Jadi kita sebagai seseorang yang ingin mengupayakan grow mindset itu, jangan terlalu defensif dengan yang namanya kritikan dari orang lain. Terkadang kritikan itu meskipun pedas itu bisa membangun diri kita. Jadi dengan adanya kritik, bahkan dengan kritik-kritik yang pedas itu, sehingga kita ada emosi yang naik. Nah, emosi itu adalah energi yang terkuat supaya kita itu bisa merubah diri kita menjadi lebih baik, atau menjadi apa yang sesuai yang menjadi tujuan kita. Yang keempat adalah hargai usaha dan proses. Antara ciri-cirinya orang-orang yang memiliki grow mindset itu, dia tidak fokus kepada hasil, dia tidak buru-buru juga untuk mengejar hasil yang instan, tetapi orang-orang dengan grow mindset ini justru akan menikmati proses-proses dari pembelajarannya. Gagal dia nikmati, dia berusaha keras lagi. Dan juga mungkin bolehlah sesekali kita menghargai usaha kita atau proses kita, misalkan, atau yang terkenal dengan banyak orang itu mengatakan self reward. Gimana ngomongnya? Self reward. Biasanya orang itu menghargai dari setiap pencapaiannya, ya bolehlah dengan hal-hal atau sesuatu yang pastinya artinya kita tahu kemampuan kita di mana, penghasilan kita seberapa, sehingga ketika kita self reward pun tidak menghabiskan banyak uang kita, atau tidak menghabiskan banyak waktu dan juga kemampuan kita di situ. Yang kelima adalah jangan mudah menyerah. Grow mindset itu justru akan banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapi, dan tidak mustahil orang-orang
yang ketika berproses itu mengalami kegagalan tidak mustahil. Ketika kita menghadapi rintangan kemudian kita gagal, jangan pernah menyerah, tetapi kita terus berusaha bagaimana caranya kita bisa melewati itu dengan survive atau dengan baik, supaya kita itu bisa bertumbuh menjadi kualitas yang inginkan. Yang terakhir, mindset itu bukanlah sesuatu yang terberi. Ya memang semuanya adalah anugerah dari Allah, tetapi kita itu seakan-akan memiliki kuasa atau memiliki pilihan. Diri kita itu akan diarahkan kemana, mindset yang kita punya itu akan kita arahkan kemana. Jadi dengan kita mengadopsi grow mindset atau mindset yang tumbuh ini seakan-akan kita itu tidak membatasi diri kita pada satu kemampuan, dan kita juga masuk kepada zona atau kepada fase di mana kita itu memiliki kemampuan yang tidak terbatas, tidak dibatasi dengan apa yang ada di dalam kepala kita. Kita tidak dibatasi dengan satu kalimat yang mungkin biasa mendoktrin diri kita, atau sindrom yang ada di dalam kepala kita adalah Saya ya hanya begini, saya cuma bisa begini. Oh, saya nggak bisa seperti itu. Dia mah hebat tapi saya nggak bisa. Jangan. grow mindset itu selalu menjadi pembelajar seumur hidup, dan dia tidak membatasi apapun. Jadi dia akan selalu berproses, selalu berproses. Bukankah itu yang selalu diinginkan oleh kita semuanya, bahwa ketika setiap hari kita berproses, orang tidak akan bisa melihat level kita itu ada di mana. Mungkin pada hari ini kita masih dicela oleh orang lain bahwa kamu bodoh, kamu tidak bisa ini, kamu tidak bisa itu. Tetapi kita terus di belakang kita terus upgrade diri kita, sehingga akan selalu meningkat pada satu fase yang mungkin kita tidak terbatas pada saat itu. Oke, sekarang kita coba tanyakan pada diri kita masing-masing, kira-kira pola pikir atau mindset mana yang sekarang melekat pada diri kita. Kalian boleh ceritakan pengalaman di dalam kalian menghadapi kemampuan kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Thank you, see you, bye-bye.